hingga akhirnya masa menghakimi MA. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Demi sebuah kebenaran. Pesan kami, masyarakat tidak boleh bertindak atau main hakim sendiri. Setiap orang dengan kedudukan apapun punya hak asasi yang sama. Kita tidak mentoleransi perbuatan seperti ini. Kami komitmen untuk terus mengejar pelakunya supaya semuanya bisa tertangkap. Kita dari pihak kepolisian dan masyarakat pasti mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Aksi main hakim sendiri terhadap MA menuai kecaman warga Bekasi, Jawa Barat. Di acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor, warga menggelar aksi solidaritas terhadap korban MA. Mereka membubuhkan tanda tangan di spanduk berwarna putih yang disediakan sebuah komunitas. Warga mengecam tindakan main hakim sendiri karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Dalam aksi ini juga dilakukan pengumpulan donasi untuk istri korban yang tengah menunggu persalinan. Kita prihatin sama keluarga korban, karena keluarga korban sendiri mempunyai anak 4 tahun istrinya dan dia sedang hamil 6 bulan. Tak hanya dari warga, simpati juga datang dari Menteri Agama Lukman Hakim dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Keduanya datang mengunjungi rumah duka MA untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan dukungan bagi istri MA. Semua kita, masyarakat, semua kita hendaknya betul-betul mampu menahan diri. Jangan main hakim sendiri, jangan menghakimi sendiri terhadap sesuatu yang kita belum pasti betul apa sebenarnya yang terjadi. Oleh karenanya, bila kita menemukan hal-hal yang kita duga atau kita nilai itu bertentangan secara hukum atau melanggar hukum, sebaiknya hal seperti itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Purwakarta memberikan bantuan kepada istri MA berupa biaya persalinan dan pasca melahirkan. Saya datang ke sini, fokus saya adalah satu, menyampaikan rasa bela sungkawa pada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga yang ditinggalkan. Masalah pertama adalah masalah menghadapi kelahiran. Masalah yang kedua, masalah biaya hidup untuk keseharian. Saya ke sini hanya menyelesaikan 2 hal itu aja. MA tewas setelah dikeroyok massa dan dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri amplifier di Musola Al-Hidayah, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepada Tribunnews.com, saksi Rojali, penjaga musola, menceritakan kronologi hilangnya amplifier. Awalnya, MA dengan membawa amplifier di motornya sempat diamati oleh saksi Rojali, penjaga musola. Saksi curiga dengan gerak-gerik MA. Sementara itu, saksi lain melihat alat pengeras suara sudah tidak ada di dalam musola. Saksi lalu mengejar dan sempat menegur MA, namun terduga pelaku lari. Apa, Mak? Dari tadi saya pakai aja kok musola kasar loh gitu. Orang datang nggak ada. Saya nggak percaya, saya masuk. Saya langsung sekolah itu, ya Allah, anak muda yang tadi bilang, ya ini mah hilang dampi. Dia bahas seperti itu, saya langsung ambil motor, langsung saya kejar. Saya kejar karena saya yakin bahwasanya dia adalah pelakunya, karena dari tentang waktu sholat sampai kemudian ambilan tidak ada orang yang masuk selain dia. Salah seorang saksi yang berada tak jauh dari lokasi mengatakan korban sebelumnya sudah dibawa oleh ratusan warga yang memenuhi jalan. Korban sempat mengatakan bahwa dirinya bukan pencuri amplifier atau pengeras suara. Beberapa orang sempat melerai agar tidak melakukan main hakim sendiri, namun kalah jumlah dengan massa yang ingin menghakimi. Nah, yang pertama kejadiannya dari Sukatenang, orang itu dikejar-kejar oleh massa, motor ditinggal, nyebur ke kali. Nah, akhirnya nyebrang sini, dibelain oleh kadus, ditulungin. Kata orang warga situ, bawa aja ke desa, dia juga minta, bawa aja saya ke polisi. Akhirnya nyampe dalam perjalanan kemarin itu udah terlalu banyak massanya, sehingga kadus itu nggak sanggup. Sampai dari sini, kena terlalu banyak. Yang bawah itu juga udah kepusingan, ya karena memang dia namanya ngumpulin, ya nggak sanggup. Akhirnya nyampe di sinilah terjadi orang itu sampai yang terkapar, dan terkapar udah makin banyak terus. Oh ini ya manusia-manusia yang kita orang tahu siapa-siapanya, sehingga tahu ada api bisa dibakar. Itu saya tega amat orang kayak gitu. Korban MA sehari-hari bekerja sebagai penyedia jasa perbaikan elektronik.
MA meninggalkan seorang istri yang sedang hamil 6 bulan dan seorang anak. Kini istri MA terpaksa kembali ke rumah orang tuanya karena tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan diri dan buah hatinya. Di mata tetangga, semasa hidupnya sosok MA dikenal sebagai pribadi yang sopan dan ramah. MA pernah menjadi guru mengaji di Musola Baitur Rahman. MA bahkan menyumbang 2 buah mikrofon untuk operasional Musola Baitur Rahman. Orangnya baik dia. Saya sering kalau tiap maghrib ketemu sholat berjamaah. Itu aja ketemunya di musola gitu. Ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Indonesia merupakan negara hukum. Sudah sepantasnya jika tradisi main hakim sendiri bisa dihilangkan. Asas praduga tak bersalah semestinya dijunjung tinggi sebelum menghakimi seseorang. Tim Liputan, Kompas